Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada video kali ini saya akan berbicara tentang kisah Bilal bin Rabah. Nah, mendengar nama Bilal bin Rabah pasti terbayang tentang keteguhan hati seorang muslim sejati. Mengapa tidak, sewaktu Islam masih berjumlah sedikit pengikutnya, seorang budak berkulit kelam, Bilal bin Rabah, bertekad bulat untuk mengikrarkan diri dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama lengkapnya Bilal bin Rabah al-Habasyi. Ia seorang yang berasal dari negeri Habasyah yang sering kita kenal sekarang dengan sebutan Ethiopia. Oke, sebelum menonton videonya, jangan lupa klik subscribe and share. Bilal bin Rabah adalah seorang budak berkulit hitam dari Habsyah yang memeluk agama Islam. Bilal merasakan kejamnya perbudakan. Ia berkulit hitam dan memiliki postur tubuh yang kurus dengan rambut yang tebal. Abu Bakar yang mengetahui bahwa Bilal terus-menerus disiksa oleh majikannya bermaksud ingin membebaskannya. Suatu hari Abu Bakar menemui Bilal di bawah terik sinar matahari karena sedang mendapat hukuman dari majikannya, Umayyah bin Khalaf. Bilal diikat dan dijemur menghadap matahari di tengah gurun pasir yang sangat panas. Bahkan dadanya ditindih dengan batu yang cukup besar sehingga nafasnya menjadi sesak. Abu Bakar segera menawarkan penawaran kepada Umayyah untuk membeli Bilal. Umayyah yang cukup terkejut langsung menaikkan harganya berlipat ganda. Ia mengira bahwa Abu Bakar tidak akan sudi untuk membayar mahal untuk budak seperti Bilal. Namun ternyata Abu Bakar bersedia. Umayyah menerima 9 ukiah emas sebagai tebusan Bilal. Umayyah berkata kepada Umar, "Sebenarnya, jika engkau menawarkan 1 ukiah saja, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau menjualnya 100 ukiah, maka aku pun tidak akan ragu." Sejak saat itu Bilal senantiasa menemani dan menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hendak hijrah ke Madinah. Ia kemudian dipilih untuk menjadi muazin atau orang pertama yang mengumandangkan azan. Karena ia memiliki suara yang merdu dan keras, sehingga menjangkau seluruh penjuru Madinah. Suatu hari ketika tiba waktunya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkan urusan duniawi, Bilal tidak sanggup lagi untuk azan. Setiap sampai pada kalimat, "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah," ia langsung menangis terisak-isak. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya, mereka menangis pilu. Oleh karena itu, Bilal memohon kepada Abu Bakar agar diizinkan untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Selain itu, Bilal meminta izin untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikut berperang ke Syam. Setelah sekian lama, Bilal tidak kembali untuk mengunjungi Madinah. Pada suatu malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir dalam mimpinya. Dalam mimpi itu Rasulullah berkata, "Wahai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini?" Bilal pun terbangun dan tanpa berpikir panjang ia segera bergegas dan kembali ke Madinah. Setibanya di Raudah, Bilal menangis di pelukan Hasan dan Husain, cucu sang Nabi. Husain berkata, "Paman, maukah engkau sekali saja azan? Kami ingin mengenang kakek." Setelah berpikir sejenak, Bilal pun memenuhi permintaan tersebut. Saat waktu sholat tiba, Bilal naik ke tempat di mana ia dulu biasa azan. Saat lafal Allahu Akbar dikumandangkan, mendadak seluruh Madinah senyap. Semua orang terkejut mendengar suara yang bertahun-tahun hilang kini kembali. Suara yang mengingatkan pada sosok nan agung yang begitu dirindukan. Ketika Bilal sampai pada lafal Asyhadu alla
Seluruh warga Madinah berlarian ke arah suara tersebut. Sewaktu Bilal hendak mengumandangkan Asyhadu anna, Madinah tiba-tiba pecah oleh tangisan yang sangat memilukan. Bilal pun tak sanggup lagi untuk melanjutkan azannya. Mereka semua menangis, teringat masa-masa indah dan kejayaan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di atas menara Nabawi, Bilal mulai beranjak turun dengan wajahnya yang dipenuhi oleh air mata yang berderai. Ia sangat sedih. Itulah azan pertama dan terakhir bagi Bilal setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Bilal wafat pada tahun 22 Hijriah di Damaskus saat ia berusia sekitar 60 tahun. Nah, demikian kisah Bilal bin Rabah dan azannya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan mohon maaf bila ada kata yang salah. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wal itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.